Jumpa lagi di materi matematika. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas aplikasi program linear. Untuk menyelesaikan soal program linear ini, maka kita akan menggunakan dua kata kunci. Yang pertama adalah kata kunci kurang dari sama dengan, maka pada kalimat verbalnya akan diwakili dengan kata paling banyak atau hanya. Sedangkan untuk tanda lebih besar sama dengan, maka dalam kalimat verbalnya akan diwakili oleh kata paling sedikit. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Seorang pedagang paling sedikit menyewa 25 jenis kendaraan, yaitu truk dan kol, untuk mengangkut paling sedikit 224 karung. Sebuah truk dapat mengangkut sebanyak 14 karung dan kol 8 karung. Ongkos sewa truk adalah Rp400.000 untuk sekali jalan dan kol Rp350.000 sekali jalan. Buatlah model matematika dalam bentuk fungsi kendala dan fungsi sasaran dari permasalahan berikut dan selanjutnya carilah nilai optimumnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita coba membongkar kalimat verbal di dalam soal. Yang pertama adalah kita mempunyai kalimat paling sedikit di sini, sehingga di sini nanti tanda pertidaksamanya adalah menggunakan lebih besar sama dengan. Kemudian siapa yang paling sedikit di sini adalah kendaraan dengan jumlah 25. Maka di sini otomatis akan berisi kendaraan, yaitu yang pertama adalah truk. Kita misalkan nanti sebagai X variabelnya. Kemudian yang kedua adalah kol, yang kita misalkan sebagai Y. Kemudian di sini persediaan yang dimana jumlah kendaraannya adalah 25. Kemudian paling sedikit, maka menggunakan kata lebih besar sama dengan. Kemudian di sini karena tadi menyangkut kendaraan, berarti di sini kendaraan. Karena jumlah perbandingan truk dan kol sama, maka di sini berarti jumlahnya adalah 1 dan juga 1 untuk truk dan kol. Itu untuk variabel yang pertama. Untuk variabel yang kedua, jenis truk dan kol mengangkut paling sedikit 224 karung. Jadi daya angkut paling sedikit adalah 224, sehingga tandanya adalah lebih besar sama dengan. Kemudian berapa daya angkut truk? Di sini dijelaskan sebuah truk dapat mengangkut sebanyak 14 karung dan kol sebanyak 8 karung. Maka di sini kita kapasitas, kita tulis sebagai kapasitas atau daya angkut. Untuk truk adalah 14 karung, untuk kol adalah 8. Kemudian berikutnya, ongkos sewa truk, berarti ini berkaitan dengan ongkos. Kita tulis di bawahnya, ongkos yang nanti akan masuk di fungsi sasaran, di mana biaya truk adalah 400.000 dan kol adalah 350.000. Nah, kemudian setelah tabel ini terpenuhi, maka di sini adalah fungsi sasaran. Model matematikanya menjadi, kita lihat di sini, truk adalah X, kemudian kol adalah Y, maka menjadi yang pertama adalah X plus Y
lebih besar sama dengan 25. Kemudian yang berikutnya yaitu 14X ditambah 8Y lebih besar sama dengan 224. Kemudian kita tambahkan dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini dikarenakan tidak mungkin X atau truk ya dan call itu adalah negatif. Ini sebagai fungsi kendala. Kemudian yang berikutnya yang menjadi fungsi sasaran adalah fx, y atau bisa disering disebut sebagai z adalah 400.000 x ditambah 350.000 y. Ini sebagai fungsi sasaran. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambar grafik dan menyelesaikan untuk mencari nilai optimum. Kita ambil yang pertama adalah pertidaksamaan X plus Y lebih besar sama dengan 25. Kita rubah menjadi garis X plus Y sama dengan 25. Kita hitung untuk yang pertama. Untuk mencari titik potong kita masukkan X-nya 0, berarti di sini menjadi 0. Sehingga Y-nya sama dengan 25. Kemudian yang kedua, kita ambil Y-nya 0, di sini 0. Sehingga X-nya menjadi 25. Sehingga apabila kita gambar titiknya 0,25 berarti di sini dan 25,0. Kita tarik garis. Inilah garis G1. Di mana G1 adalah di sini nih ya. Kita kasih nama. Kemudian kita ambil titik uji, ambil titik O 0,0 sebagai titik uji. Kita masukkan ke dalam bentuk pertidaksamaan X plus Y lebih besar sama dengan 25. Sehingga 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 25. Sehingga 0 lebih besar sama dengan 25. Dalam hal ini salah. Maka di titik ini dan sekitarnya adalah bukan HP, melainkan ya HP adalah di atas garis. Jadi kita bisa arsir yang di bawah garis. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita ambil di sini 14X ditambah 8Y lebih besar sama dengan 224. Kemudian kita tentukan garis G2 dari pertidaksamaan ini yaitu 14X plus 8Y sama dengan 224. Lalu kita ambil titik potong. Kita ambil X-nya 0 sehingga di sini 14 dikali 0 sama dengan 0. 8Y sama dengan 224 sehingga Y ditemukan sama dengan 28. Yang kedua kita ambil Y-nya 0 sehingga kita cari 8 dikali 0 sama dengan 0 sehingga tinggal 14X sama dengan 226 sehingga ditemukan X-nya adalah 16. Kita bawa ke dalam grafik, titiknya adalah 0,28 berarti 28 sekitar sini 28. Kita titik di sini. Dan 16,0 berarti sekitar di sini 16,0 titiknya di sini. Kemudian kita tarik garis, inilah yang dimaksud sebagai garis G2. Kita ambil titik ujinya yaitu titik O
0,0 kita masukkan ke dalam bentuk pertidaksamaan. 14X plus 8Y lebih besar sama dengan 224. Sehingga 14 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 lebih besar sama dengan 224. Sehingga ditemukan 0 lebih besar sama dengan 224. Kita ambil kesimpulannya salah. Sehingga HP-nya adalah atau DP-nya adalah di atas garis, sehingga yang kita arsir adalah di bawah garis. Untuk bentuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih besar sama dengan 0, maka DP kanan sumbu Y. Berarti di sini garisnya ini G3, maka DP-nya sebelah kanan, sehingga yang kita arsir adalah sebelah kiri. Kemudian untuk yang keempat, yaitu Y lebih besar sama dengan 0, maka DP atas sumbu X. Ini G4-nya, maka DP-nya di sebelah atasnya, sehingga yang kita arsir adalah sebelah bawah sumbu X. Sehingga didapatkan disinilah daerah penyelesaiannya. Nah, untuk mencari nilai optimum, maka kita mencari pojok-pojok, karena kita akan menggunakan uji titik pojok. 3 titik pojok, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Untuk titik A, kita sudah mengetahui berapa titiknya. Untuk B nanti akan kita cari, dan untuk titik C sudah kita ketahui juga. Sehingga langkah berikutnya yaitu kita memotongkan G1 dengan G2, di mana persamaan G1 adalah X plus Y sama dengan 25. Untuk G2 adalah 14X plus 8Y sama dengan 224. Kita eliminasi, kita kalikan dengan 8 dan dikalikan dengan 1. Sehingga diperoleh 8X ditambah 8Y sama dengan 200. Kemudian 14X ditambah 8Y sama dengan 224. Hingga kita lakukan eliminasi. Kita dapatkan 8 dikurangi 14, kita dapatkan min 6X. 0 kemudian sama dengan min 24. Sehingga X sama dengan min 24 dibagi dengan min 6, sehingga ketemu X sama dengan 4. Kemudian kita ambil X sama dengan 4, kita masukkan ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 25. Sehingga 4 ditambah Y sama dengan 25, sehingga Y sama dengan 25 dikurangi 4, Y sama dengan 21. Sehingga titik B kita ketahui titiknya adalah 4,21. Berikutnya, yaitu kita akan mencari nilai optimum dari fungsi sasaran, yaitu fx, y 400x ditambah 350y. Kita akan mencari dari 3 titik. Yang pertama adalah titik A, yaitu 25,0. Maka 400.000 dikalikan 25 ditambah 350.000 dikalikan dengan 0. Sehingga
Z sama dengan nilainya 10 juta. Ini untuk titik A. Kemudian untuk titik B, Z sama dengan 400.000 dikalikan dengan 4 ditambah 350.000 dikalikan dengan 21. Sehingga Z didapatkan sama dengan 1.600.000 ditambah dengan ini berarti 7.350.000. Sehingga didapatkan Z nilainya sama dengan 8.950.000. Ini untuk nilai B. Kemudian Z di titik C. Z di titik C sama dengan 400.000 dikalikan 0 ditambah 350.000 dikalikan dengan 28. Sehingga Z sama dengan 9.800.000. Maka di titik C nilai Z-nya adalah 9.800.000. Dari ketiga perhitungan ini, karena ini berkaitan dengan biaya, maka nilai optimumnya adalah nilai yang paling kecil, yaitulah di titik B, yaitu 8.950.000. Demikian materi pada hari ini. Selanjutnya silahkan bisa dicoba soal berikut. Selamat mengerjakan.